Di Belanda ada MBG nggak sih Mbak? MBG ternyata SPPG itu paling banyak adalah berada di daerah yang prevalensi stuntingnya itu malah tidak tinggi begitu, yang rendah, yaitu di Jawa Barat yang paling banyak. Dan Papua Pegunungan yang prevalensinya itu tertinggi ya, 40%. Itu hanya ada 13 SPPG. Oh iya. Sekarang yang dilakukan pemerintah kan hanya mengejar capaian administrasi ya. Yang penting SPPG-nya sekian ribu, porsinya sekian miliar. Dan itu yang terjadi. Dan pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengubah apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membicarakan terkait dengan MBG. Saya kira menarik, apalagi teman diskusinya menarik sekali. Mbak Isnawati Hidayah. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Pak Novel. Jadi sekarang jadi menteri apa nih Mbak? Ya, jadi sama menteri teman-teman. bayangan, kabinet bayangan Mbak? Betul, itu di pertanian dan kedaulatan pangan. Oh, ya, menarik. Kalau nggak salah Mbak sekarang lagi pendidikan di Belanda, ambil S3 ya Mbak ya? Iya. Mengenai apa Mbak? Jadi sebenarnya studi saya itu 2 di Sapienza University of Rome itu ekonomi, di Leidennya di bidang ketahanan pangan dan nutrisi begitu. Oh iya, jadi, ketahanan pangan dan nutrisi. Ya. Di Belanda ada MBG nggak sih Mbak? MBG kalau seperti yang dikelola Pak Sudaryono nggak ada sih Pak tentunya gitu. Yang ada? Mereka punya food voucher ya, jadi memang targeted untuk anak-anak tertentu dan mereka bisa membelikan makanan bergizi sesuai dengan yang mereka butuhkan dan skemanya macam-macam begitu, salah satunya itu. Ya. Jadi mestinya program-program terkait dengan hal serupa ini banyak kan di banyak negara Mbak ya. Tapi di Indonesia ini punya keunikan, punya kelebihan atau punya permasalahan, gimana Mbak? Punya ciri khas ya Pak ya. Ciri khas ya. Ciri khasnya itu berdasarkan wangsit tanpa piloting dan studi yang memadai sebelum ekspansi besar-besaran gitu. Itu ciri khas ya Mbak ya. Ciri khas pemerintah saat ini. Betul. Memang kan sejak awal kalau saya lihat kan program MBG kan karena Presiden ingin memberi makan kepada masyarakat, terutama anak-anak ya, yang kesulitan lah, terutama ekonomi dan penyediaan makan bagi yang bersangkutan. Belum lagi ada stunting segala macam. Saya kira itu kan bagus sekali Mbak. Tapi saya juga kaget ketika kemudian program ini dilakukan dengan sangat masif gitu, di kota-kota dibuat. Banyak juga mungkin yang merasa nggak perlu dan segala macam. Belum lagi tata kelolanya dan segala macam. Tapi dengan sejumlah anggaran yang sudah sedemikian besar, ditambah dengan penyelenggaraan yang sudah masif dan SPPG yang sudah banyak ada, saya kira kan akan sangat sulit ya bagaimana menata kembali dan seterusnya. Sekarang ini kalau nggak salah kan beberapa waktu yang lalu, sebulan 2 bulan yang lalu kurang lebih ya, itu kan kepala SPPG dan wakilnya gitu ya, 2, itu kan tersangka dan ditahan tuh. Dan sekarang pejabatnya ganti. Setelah ganti ada mengundurkan diri dan pejabat baru lagi gitu kurang lebih. Gimana yang Mbak lihat, kan Mbak kan ada di MBG Watch juga ya bersama Mas Media ya. Sudah ada perubahan untuk baik atau apa, dan apa yang sekarang sedang berlangsung ini di MBG Mbak, di BGN? Jadi yang kita lihat ya Pak, sebenarnya Indonesia itu tidak memerlukan BGN begitu. Karena dari awal kami mengatakan mereka itu punya privilege yang luar biasa ya, atas nama memenuhi gizi anak begitu. Di awal kan kami cukup menanti ya, ini ada niatnya sangat baik. Kami tidak memungkiri itu, tetapi di implementasinya yang kita lihat ya Pak ya, kami pernah itu Pak melakukan pemetaan. Ternyata SPPG itu paling banyak adalah berada di daerah yang prevalensi stuntingnya itu malah tidak tinggi begitu, yang rendah, yaitu di Jawa Barat yang paling banyak. Dan Papua Pegunungan yang prevalensinya itu tertinggi ya, 40%. Itu hanya ada 13 SPPG. Oh iya? Betul ya. Kami juga melakukan analisis yang lain. Ternyata SPPG itu paling banyak berada di provinsi dengan presentase penduduk miskinnya yang rendah. Itu kan jadi pertanyaan Pak. Logika dasar yang harusnya dipikirkan pemerintah ya, penerima manfaatnya itu siapa, yang diuntungkan siapa, dan gagal dijawab. Itulah kenapa sekarang yang dilakukan pemerintah kan hanya mengejar capaian administrasi ya.
Yang penting SPPG-nya sekian ribu, porsinya sekian miliar. Dan itu yang terjadi. Dan pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengubah apapun. Jadi dengan pergantian pimpinan BGN nggak banyak berubah? Iya. Saya pernah berpendapat bahwa itu merupakan kesalahan terburuk yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Kenapa? Karena berulang kali mengulangi kesalahan yang sama, yaitu memilih pimpinan BGN tidak berdasarkan meritokrasi atau kepakaran di situ. Dan sekarang Pak Sudaryono ya, beliau rangkap jabatan Direktur Pupuk Indonesia ya, salah satu pejabat di sana lah begitu. Terus juga beliau merupakan dari Gerindra juga begitu. Jadi bukan karena memang ahli di keamanan pangan, di ketahanan pangan yang menghandle itu. Gitu. Oh iya, masalahnya memang ini Mbak ya, belum terlalu banyak ini ya perbaikan gitu ya. Betul. Nah Mbak, saya masih ingat dulu waktu saya kecil lah Mbak. Kebetulan ibu saya ini mengelola posyandu gitu. Dan itu ada pembagian makanan gratis, makanan bergizi. Saya nggak ngerti polanya bagaimana, cuman saya sering membantu gitu. Dan saya melihat itu efektif sekali karena digarap sama ibu-ibu, terus banyak relawan yang mengerjakan, makanannya juga enak-enak, saya tahu tuh, paling nggak di tempat saya gitu ya. Kalau pola seperti itu gimana? Mbak pernah ada gambaran soal itu nggak? Itu juga menjadi pertanyaan kami, Pak. Kenapa harus membangun sesuatu yang baru, bahkan lembaga pelaksananya itu baru? Yang kita advokasikan sekarang ya Pak, hentikan MBG, terus bubarkan BGN dan SPPG karena gagal melaksanakan tugasnya ya. Kembalikan intervensi pangan itu ke program yang sudah ada di bawah naungan Kemenkes. Salah satunya adalah yang dilakukan posyandu, melibatkan ibu perempuan, ada PMT ya Pak, pemberian makanan tambahan, dan itu ibu-ibu tuh diajari caranya membuat makanan bergizi dengan bahan-bahan yang ada itu seperti apa. Tapi semua itu sekarang upaya itu sudah sia-sia karena sudah dihantam dengan adanya MBG ini Pak. Iya. Kalau MBG kan apa ya? Ya saya nggak tahu detailnya ya, tentunya yang MBG Watch yang lebih tahu ya. Tapi paling tidak yang saya pahami kan ada cost buat pengelola gitu ya, distribusi, dan mungkin ada biaya-biaya lain, sehingga mungkin anggaran yang diturunkan untuk makan itu berapa persen itu? Kalau yang dipotret seperti apa Mbak? Jadi per anak itu bisa mendapatkan 10.000 sampai 15.000 begitu ya Pak ya. Jadi itu memang sudah diplot setiap penerima manfaat seperti itu. Dan itu juga kenapa banyak makanan yang tidak berkualitas yang diberikan ke anak-anak. Karena mereka akan mencari, ini dari laporan warga ya Pak, kami menerima banyak sekali. Bagaimana mereka itu memberikan makanan dengan harga yang di bawah itu agar marginnya itu ada keuntungan ya. Dan akhirnya makanannya tidak berkualitas. Ibu-ibu itu kan pinter. Mereka itu ada yang mengirim laporan, ini kan jeruk per butirnya sekian, kok sekian, nggak sampai. Pasaran lihat harga betul. Kan ya. Jadi mereka itu ngirim itu Pak, melakukan laporannya ke kami dan kami mencoba untuk menindaklanjuti itu juga gitu. Nah kalau pola begitu pengawasannya gimana itu Mbak ya? Pengawasan terbaik yang dilakukan BGN adalah membuat pengadaan baru, yaitu berupa digitalisasi program, dan itu sudah banyak sekali. Mereka mau buat aplikasi ini, website ini, dan lain sebagainya. Tapi buktinya ini 1,5 tahun lebih ya Pak, tidak ada perubahan tangible apapun. Jadi pengadaan adalah capaian terbaik mungkin. Untuk BGN. Iya sayang sekali ya. Apalagi anggarannya besar kan Mbak ya? Besar sekali. Anggarannya berapa sih Mbak tahun ini? Pagu awalnya itu, yang awal itu kan 335 triliun, terus ada perubahan-perubahan yang sekarang terakhir per akhir Juli itu 229 triliun Pak. Dan itu banyak diambil dari anggaran pendidikan kita. Anggaran pendidikan ya? Betul. Yang kemarin digugat di Mahkamah Konstitusi itu? Betul. Dan kalah ya? Kami melihatnya itu kekalahan masyarakat ya. Meskipun MK itu kan memframingnya bahwa akan dipisah kok anggaran MBG dan juga pendidikan. Tapi itu memberi waktu 2028 Pak. Dan kita masih ada 2026, 2027 yang anggaran pendidikannya dipakai untuk MBG. Jadi itu kita melihatnya kita kalah telak sebenarnya. Gitu. Harusnya ya. segera dipisah. Iya, saya pikir dengan dinyatakan bahwa itu adalah masuk anggaran pendidikan, maka harus segera dilaksanakan untuk tidak boleh lagi mengambil pagu anggaran pendidikan. Nggak begitu ya Mbak ya? Nggak begitu, itu yang masyarakat harus paham ya Pak. Karena di media kan juga MBG akan dipisahkan dari pendidikan, tetapi tidak, mungkin ada masyarakat yang tidak membaca detail ya, tapi secara fakta seperti itu. Iya. Nah, kemarin Mbak, kembali ke kasusnya yang BGN kemarin tuh.
yang pimpinannya kan kasusnya kalau nggak salah ya, yang saya pahami terkait dengan menjual titik SPPG kalau nggak salah ya. Apalagi nilainya ratusan juta, saya nggak ngerti apakah ada nilai lebih besar dari itu. Kalau nilainya seperti itu kan pasti nanti akan dibebankan di biaya operasional kan Mbak ya. Betul. Nah, dari pandangan Mbak di MBG Watch, potensi-potensi korupsi apa aja sih Mbak? Itu celah yang sangat besar Pak untuk korupsi. Karena apa ya, kalau sudah ada titik misal dan didata kan berarti itu harus berjalan ya kalau tidak ada sidak ataupun evaluasi ke lapangan begitu. Dan perpres itu pemerintah itu yang terakhir karena belum ada lagi meskipun katanya ada insentif untuk SPPG akan diperbarui tapi per hari ini kan belum ada. Yang terakhir itu adalah setiap SPPG mendapatkan 6 juta per hari. Jadi meskipun disuspend ya Pak karena keracunan misal, itu uang tetap masuk 6 juta. Itu juga menjadi celah korupsi. Bayangkan kalau punya titik tidak ada operasional, kita punya insentif ya setiap hari. Itulah kerawanan-kerawanan yang terjadi dan menjadi concern kami gitu. 6 juta itu dibedakan nggak contohnya kalau SPPG yang ini dia punya produksi sekian porsi gitu dan seterusnya. Itu dibedakan nggak Pak itu Mbak? Kalau dari surat edaran dari pelaksanaan tata kelola yang terakhir ya itu tidak dibedakan. Tetapi sekarang kan ada wacana katanya berbasis grading, katanya kalau lebih bagus akan lebih tinggi dan lain sebagainya. Tapi kan belum ada apapun follow up dari pemerintah. Tidak jelas gitu. Operasionalnya SPPG untuk MBG ini kan harian tuh Mbak. Apalagi barang ini barang yang langsung habis dimakan lah gitu ya. Itu gimana cara ngawasi yang ideal ya Mbak? Harusnya pemerintah itu yang pertama ya Pak ya. Sekarang kan universal. Jadi semua anak itu dapat. Harusnya pemerintah itu targeted. Di mana itu lebih jelas SPPG-nya yang berjalan dan punya sistem integrasi dan melibatkan kementerian yang lain. Meskipun standpoint kita ingin MBG berhenti ya Pak ya, tapi untuk diskusi kali ini karena mereka itu juga tidak boleh ingin menguasai sendiri begitu. Kemenkes harus banyak dilibatkan meskipun sekarang sudah mulai ada komunikasi ya. Harusnya dari awal seperti itu. Gitu, untuk melakukan pengawasan. Kalau terus berjalan dan permasalahannya banyak, kan uang negara keluar terus dan jumlahnya banyak kan gitu Mbak. Betul sekali. Saya tadi kaget juga Mbak bilang wah ini masalah kita hentikan. Karena kemarin saya lihat di berita di konten lah gitu ya. Itu Pak Presiden mengatakan bahwa ahli-ahli di Gedung Putih gitu kurang lebih itu mau belajar MBG di Indonesia. Bayangan saya, wah udah berjalan lebih baik nih saya pikir begitu. Bener nggak itu Mbak? Atau jangan-jangan di Amerika belum berjalan mau belajar ke Indonesia gitu barangkali? Itu sebenarnya pertanyaannya untuk beliau ya Pak yang paling cocok ya. Iya. Tapi faktanya gimana Mbak? Faktanya mungkin belajar cara menghabiskan anggaran negara sih Pak. Waduh, prihatin sekali ya Mbak ya. Betul sekali. Dan kalau polanya seperti tadi yang Mbak ceritakan, ya memang mestinya berhenti itu Mbak ya. Iya. Kalau diberhentikan dengan kondisi mungkin sekarang sudah banyak pihak ketiga, rekanan segala macam yang sudah pada investasi lah tanda kutip ya ke situ. Kan timbul persoalan nggak kira-kira itu ya? Iya. Jadi sebenarnya sekarang kan banyak yang sudah investasi ya Pak ya. Kalau memang pemerintah ingin menghentikan, pemerintah itu harus memikirkan exit plan-nya seperti apa. Karena kan sekarang justifikasinya kita nggak bisa berhenti karena kita sudah ada katanya 1 juta nih orang, nggak mungkin kan kita biarkan begitu. Di sini kan teman-teman pengamat, peneliti itu kan bukan ingin menyerang teman-teman relawan ya Pak. Jadi jangan benturkan masyarakat dengan masyarakat seperti itu. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana mungkin memiliki skema insentif atau kita berilah pesangon begitu ya Pak ya, atau kita menyebutnya dengan hal yang lainnya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan uang karena diputus mungkin kerjanya seperti itu. Dan bagaimana pemerintah juga mengoptimalkan SPPG yang ada dan itu harus dipikirkan pemerintah skemanya seperti apa. Jadi harus ada exit plan dari pemerintah. Iya. Daripada terus membiarkan program ini berjalan, tata kelolanya masalahnya banyak. Pengawasannya juga soalan gitu ya. Implementasinya kalau kita lihat banyak keluhan yang mengatakan bahwa makanannya nggak bergizi gitu ya. Bahkan makanannya sekedarnya gitu.
Ya, tentu paling baik memang dihentikan ya Mbak, karena daripada uang negara hilangnya sampai ratusan triliun itu kan sangat sayang sekali ya. Iya betul sekali Pak. Iya. Karena memang kalau kita biarkan itu kan terus bergulir ya pengeluaran anggarannya. Kalau kita sekarang dengan kondisi sekarang mungkin memang kita terlambat dan rugi, tapi tidak akan sebesar kalau kita terus menundanya. Betul. Gugatan di MK sudah, apa ya upaya untuk bisa menghentikan ya Mbak? Ya ini teman-teman juga ingin ke Mahkamah Agung juga ya Pak. Kita sedang menjajaki kemungkinan. Jadi semua jalan dicoba. Kita mencoba untuk turun ke jalan. Kita diskusi dengan para pakar. Jadi tugas yang harusnya dilakukan pemerintah itu dilakukan oleh masyarakat kita. Karena apa? Iya. Karena kekosongan di sini. Tidak ada niat ya untuk serius memperbaiki ini gitu. Saya khawatir Mbak, karena di kasus BGN yang sedang berjalan ya, kasusnya sebesar apa, apakah masih banyak praktek-praktek korupsi yang belum terungkap. Tentunya ini membuat kekhawatiran yang cukup besar ya terkait dengan bagaimana implementasi MBG. Dan idealnya sih KPK masuk ya. Tapi sayang ini ditangani bukan oleh KPK gitu. Saya tentunya bukan berarti mengecilkan penegak hukum yang lain, tapi harapannya KPK ini kan ya paling tidak saya punya pandangan lah gitu ya, yang paling bisa diharapkan lah untuk bisa membuka perkara dengan apa adanya ya. Betul. Kalau sampai kepalanya, wakilnya dua-duanya kena, apalagi di beberapa di bawahnya juga ada yang terlibat. Saya yakin ini hanya fenomena gunung es ya. Artinya praktek korupsi masih banyak. Memang sih Mbak, kalau beberapa penyampaian ya, saya sih memahami lah kalau barangkali ada yang menyampaikan bahwa ini maksudnya baik segala macam. Maksud baik kan nggak cukup baik saja gitu. Tapi mesti harus direncanakan dengan benar, pengalokasikan anggarannya yang sesuai gitu kan. Dan tata kelola dan pengawasannya mesti kuat. Kalau enggak praktek korupsi selesai Mbak, pola begini ya. Betul. Ya luar biasa sekali memang ini. Iya patah hati Pak. Jadi HUT RI ini sebenarnya banyak patah hatinya ya daripada merayakan. Jadi mungkin kalau ada upacara itu seremonial ya. Iya. Karena melihat fakta-fakta yang ada. Iya. Kalau di negara-negara lain Mbak yang mungkin yang bisa jadi contoh ya. Mungkin kan di Indonesia kepulauan, terus jangkauan wilayah juga luas dan seterusnya, dan banyak hal yang unik lah di Indonesia. Mbak punya contoh nggak yang paling mendekati di negara lain itu seperti apa sih yang bisa diimplementasikan di Indonesia? Sebenarnya yang menarik itu yang dilakukan di Brazil juga ya Pak ya, karena di sana itu mereka benar-benar melibatkan petani lokal begitu. Jadi bagaimana pemerintah itu dalam implementasinya mewajibkan belanjanya sekian dari petani dan lain sebagainya. Dan itu real begitu. Maksudnya bukan hanya sebatas janji ataupun branding ya begitu. Dan mereka kan sudah berjalan lama dan salah satu yang paling berhasil di dunia kan yang dilakukan di Brazil ini. Jadi pemerintah kalau ingin melakukan kebijakan ya Pak ya, itu tidak bisa one size fit all. Jadi satu nih BGN, MBG. Semua solusi akan selesai di sini. Janjinya dulu adalah gizi selesai, lapangan pekerjaan selesai, ekonomi lokal tumbuh dan lain sebagainya. Yang harus dilakukan pemerintah adalah tailor made sesuai kondisi daerah itu. Betul. Karakternya seperti apa, siapa penerima manfaatnya. Itu pemerintah harus tahu dari awal. Ini kan tidak langsung semua siswa. Terus ada wacana dulu lansia dan lain sebagainya yang kena TBC itu. Itu kenapa? Karena mereka itu tidak punya perencanaan yang matang dari awal. Iya. Sempat beberapa pembahasan disampaikan bahwa Indonesia mau niru dari India. Terus polanya dan seterusnya yang saya perhatikan memang dengan pola yang langsung dibuat, apalagi bangun SPG banyak ini banyak persoalan tuh pastinya. Ditambah lagi kalau benar bahwa orang-orang yang dapat lah gitu titik-titik SPG itu banyak juga yang kemudian ada konflik of interest lah gitu. Tentu ini kan tanda kutip orientasinya cari untung Mbak. Bikin SPG dapat untung sekian loh per bulan, Akhirnya orang orientasinya bukan menjalankan bagaimana sebaik mungkin, tapi sekedar mencari keuntungan. Kan kacau Mbak. Seperti itu nggak sih yang terjadi? Iya, kalau dari yang kita lihat ya Pak ya, memang
kita ingin belajar dari negara lain atau yang ingin diluruskan ya Pak. Sebenarnya yang disuarakan oleh peneliti, pengamat itu kita tidak menolak konsep pemberian makan bergizi secara umum. Karena di banyak negara di jurnal studi itu banyak yang berhasil begitu. Tetapi spesifik di Indonesia dengan modelnya yang sekarang itu yang kita tidak setuju begitu. Karena apa? Pemilik SPPG ya Pak, betul sekali. Pemiliknya itu siapa? Apakah ada elit politik? Apakah ada TNI, Polri dan lain sebagainya, dan apakah benar-benar berkualitas, itu yang menjadi pertanyaan besar buat kita. Kalau memang murni untuk pemberian makanan terhadap anak kita, yang melaksanakan harusnya kan yang ahli di situ, betul, yang memang paham di situ. Dari awal mungkin bisa melibatkan kantin sekolah, bisa melibatkan dapur sekolah yang sudah bekerja lama dengan sekolah, sudah tahu pasar, oh di sini beli telur, di sana beli sayur begitu. Dari awal harusnya seperti itu. Tapi kalau sekarang kan sangat serampangan. Bahkan Pak, karena masyarakat sipil itu menyuarakan kantin sekolah dan dapur sekolah, tiba-tiba muncul ide waktu itu. Yang 3T kita mau pakai kantin sekolah sama dapur sekolah begitu. Jadi seolah-olah itu hanya menyomot advokasi-advokasi yang terlihat pro masyarakat, tapi pada akhirnya tetap SPPG jalan terus, bahkan ada wacana ditambah 13.000 titik, meskipun akhirnya blunder-blunder sendiri ya. Jadi kami tidak melihat keseriusan pemerintah di situ. Nah kan gini Mbak, dalam logika umum ya, kan mestinya pemerintah ini kan ingin menjalankan sebaik mungkin gitu kan, ingin apa yang digagas itu bisa berhasil dan seterusnya. Sampai kemudian terjadi seperti sekarang tanda kutip permasalahannya banyak dan segala macam. Itu sebetulnya apa sih? Kalau bicara perencanaan, ya mestinya kan ada Bappenas, semua bidang di kementerian ini banyak ahli-ahli perencanaan gitu loh Mbak. Kenapa sih kok bisa begitu dalam pandangan dari MBK Watch Mbak? Kami melihat itu Indonesia tidak kekurangan orang yang pintar ya Pak ya. Kita itu kekurangan penguasa ataupun orang yang memiliki policy maker tertinggi ya, pengambil keputusan tertinggi itu adalah sedikitlah nurani ketika membuat kebijakan. Sedikitlah membuka ruang ya, mendengarkan masukan dari mungkin ahli, peneliti, pakar yang mereka itu sudah lama bertahun-tahun mengerjakan hal itu, memberi masukan. Kalau sekarang kan pintu untuk berdiskusi dengan pemerintah yang level atas ya itu sangat susah. Memberi masukan sampai sekarang hampir 1,5 tahun lebih ya, anggarannya begitu banyak sudah terbuang. Nah, terakhir ini Mbak, peran DPR gimana sih Mbak terkait dengan kan DPR punya kewajiban tanggung jawab pengawasan, penganggaran dan seterusnya. Gimana Mbak kalau Mbak perhatikan? Yang kita lihat DPR itu minim sekali andilnya mengawasi pemerintah. Bahkan salah satu yang mungkin ya enabler dari adanya MBK ini kan dari DPR begitu. Jadi yang membuat kami sedih itu sekarang tidak ada second opinion atau orang yang memberikan check and balance untuk pemerintah. Jadi tidak ada remnya lah begitu. Itulah yang menjadi concernnya bagi kami. Iya, prihatin sekali Mbak, dan tentunya saya senang sekali dari kawan-kawan di MBK Watch, Mbak Isnawati dan kawan-kawan, dan juga teman-teman di Kabinet Bayangan yang berjuang ya. Saya kira ini bukan jabatan yang kemudian diperebutkan gitu ya, tapi ini perjuangan gitu ya untuk bisa memberikan pandangan yang murni, yang kritis dan agar ada second opinion, agar pemerintah juga ngerti harusnya berterima kasih tuh. Betul. Tapi kayaknya ini kan dinyinyirin barangkali Pak ya. Betul sekali Pak, dinyinyirin. Kita ini sukarela ya Pak, kita non partisan juga, jadi murni ingin bagaimana pemerintah itu menghargai ilmu lah, menghargai penelitian, jadi tidak serampangan dalam membuat kebijakan begitu sih. Sekarang closing statement Mbak, mungkin terkait dengan MBG ini, hal penting yang perlu disampaikan apa Mbak? Hal penting tentunya advokasi yang utama ya Pak, hentikan MBG, bubarkan BGN dan SPPG, kembalikan anggaran itu pendidikan ke pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan begitu. Dan untuk pemerintah jika memang tidak mampu membuat kebijakan yang membantu atau sedikit meringankan beban-beban rakyat kita, paling tidak jangan membuat yang merepotkan, menyusahkan gitu. Terima kasih sekali Mbak. Semoga bincang-bincang ini didengar lah gitu ya. Dan kemudian jangan dianggap sebagai serangan gitu ya. Saya pakai bahasa yang gitu ya. Tapi ini adalah masukan dan kritik yang disampaikan dengan sungguh-sungguh
dan rasa kepedulian karena kita ingin merasa memiliki negeri ini. Betul. Terima kasih Mbak Isnawati dan salam buat kawan-kawan. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.